Ini penampakan Windows 11 menggunakan SSD ya. Kita coba restart. Ya, di sini tombol restartnya. Oh, keren banget ya Windows 11. Seperti Android, dia di tengah. Sekarang coba kita restart. Wow, damage banget ya menggunakan SSD begitu cepat. Biasanya kalau saya nginstal menggunakan hard disk itu masih sempat saya untuk makan kuaci ya, sambil menunggu makan kuaci ya. Tapi kalau nginstal menggunakan SSD ini saya nggak sempat ya. Sampai nggak sempat makan kuaci juga ya. Damage banget nih, keren ya. Yes, recommended banget ini SSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat-sobat combro dimanapun anda berada ya. Semoga kalian semuanya makin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ada kekurangan apapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan perbedaan antara SSD dan hard disk atau hard drive, serta bagaimana cara pemasangannya di laptop. Nah, jadi laptop yang lama ya, apabila dipasang dengan SSD terus di-upgrade lagi RAM-nya, akan menjadi makin lebih cepat. Jadi kalau umpamanya kalian menemukan kendala pada laptop yang lama ya, laptop jadul, terus merasa lambat, kalian upgrade saja ya harddisk kalian ke SSD atau RAM-nya juga di-upgrade. Jadi kedua itu ya, RAM dan SSD. Ya, kalian ganti harddisknya menjadi SSD. Sekarang sebelum saya lanjut bagaimana pemasangannya ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian klik like, share, dan komen di bawah. Komen. Nah, nanti insya Allah kita akan sama-sama saling berbagi, karena memang berbagi itu indah. Oke, jadi langsung saja ya. Perbedaan dari hard disk dan SSD. Ini SSD dan ini adalah hard disk atau hard drive. Jadi perbedaan yang pertama itu dari cara kerja dan komponennya. Ya, cara kerja daripada hard disk ya, cara kerjanya itu menggunakan piringan ya. Ini ada hard disk yang telah saya buka. Nah, ini ada piringannya, ada motornya, dan ada lengannya. Ini lengannya, lengan daripada piringan hard disk. Ya, ini cara kerjanya berbeda dengan SSD. Nah, sebelumnya kalian tahu itu apa itu SSD? SSD itu adalah solid state drive ya, solid state drive. Jadi SSD ini dia tidak ada piringan dan tidak ada motornya, terus tidak ada lengan piringannya juga. Nah, ini yang membuat SSD ini jauh lebih oke ya dibandingkan hard disk daripada cara kerja dan komponennya, komponen di dalamnya. Jadi perbedaan yang kedua itu adalah kecepatan dalam menulis dan membaca data. Di hard disk ya, di hard disk ya tadi sudah dijelaskan ada piringannya, ada motor dan ada lengan motornya. Jadi kalau umpamanya untuk membaca ya memang agak lumayan ya, bisa dibilang lambat juga ya, kurang cepat, apalagi untuk membuka aplikasi-aplikasi yang berat seperti Adobe Photoshop, yang program-program desain ya. Nah, ini sangat lambat sekali, berbeda dengan SSD ya. Kalau SSD ini kecepatan membacanya tidak diragukan lagi, dia oke banget dalam kecepatan membacanya, dan dijelaskan bahwasannya kalau umpamanya kalian menggunakan SSD itu kecepatannya jauh 8 kali lebih cepat dibandingkan kalian memakai hard disk atau hard drive. Perbedaan yang ketiga yaitu dari segi ukuran dan bobot. Nah, ya jelas beda sekali ya.
beratnya itu harddisk sangat berat banget ya, sangat berat banget. Terus cara ininya juga, secara ini apa namanya, lebih ringan, inilah SSD pokoknya lebih ringan. Terus perbedaan yang keempat itu adalah efek kinerja daripada perangkat. Ya, efek kerja kalau harddisk, efek kerjanya ini sangat cepat panasnya ya. Harddisk ini cepat panasnya dibandingkan kalian menggunakan SSD. Kalau kalau kalian menggunakan harddisk, dia cepat panas dan membutuhkan listrik juga yang cukup tinggi ya. Jadi wajar aja dia akan memakan baterai yang cukup lumayan. Berbeda dengan SSD ya. Kalau SSD ini dia tidak cepat panas, dan sedikit sekali memakan daya listrik. Terus yang kelima dari ketahanan dan keawetannya ya, sudah jelas ketahanannya nggak bisa diragukan lagi. Kalau umpamanya SSD ini jauh lebih oke dibandingkan kalian menggunakan harddisk atau hard drive ya. Dalam segi ketahanannya, kalau umpamanya harddisk ketahanan dia jatuh, terbanting, atau tidak sengaja kalian laptopnya jatuh, itu biasanya harddisknya kena ya, karena dia menggunakan piringan. Sangat riskan sekali kalau kalian menggunakan harddisk ya. Berbeda dengan SSD. Kalau SSD ini dia tahan banting. Nggak percaya? Coba saja. Terus yang terakhir perbedaannya adalah dari segi harga. Kalau segi harga ya, walaupun SSD ini jauh 9 kali lebih mahal dibandingkan kalian menggunakan harga harddisk ya. Umpamanya harddisk harganya 500, bisa jadi SSD harganya sekitar hampir 1 jutaan. Atau kalau harddisk harganya 300, ini 600 ya, atau bisa lebih. Nah pokoknya harganya jauh lebih mahal SSD. Tapi walaupun mahal ya, dia cukup puas. Jadi ini kembali kepada sobat-sobat combro semuanya. Kalian bisa memilih harddisk ataupun SSD ya. Itulah tadi dari segi perbedaannya. Sekali lagi saya kembalikan kepada sobat-sobat combro semuanya, mana yang lebih bagus antara SSD dan harddisk ya. Tadi itu sudah saya jelaskan perbedaannya. Oke, sekarang saya akan coba memasang, bagaimana cara pemasangan SSD ini di laptop yang lama ya, di laptop lama, dan nanti saya akan kasih videonya kecepatannya dalam menginstal Windows. Oke, karena ini masih baru, masih bersegel, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini SSD-nya ya, mereknya Indilink. Jadi SSD ini banyak sekali mereknya ya, ada Samsung, ada Vigen, ada macam-macam. Jadi sangat ringan sekali ya, SSD ini sangat ringan sekali. Karena memang di dalamnya itu tadi sudah dijelaskan tidak ada piringannya ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja simak bagaimana cara pemasangannya ya. Cekidot. Oke, untuk pemasangannya kalian bisa bongkar ya bagian bawah daripada laptop kalian ya. Kalau laptop yang lama dia tidak perlu dibongkar semuanya. Biasanya ada baut-baut di sininya saja ya, di bagian sininya saja untuk membongkar harddisknya, untuk mengambil harddisknya. Tapi kalau yang laptop sekitar tahun 2019, 2018 ke atas ya, 2018, 2019, dia biasanya casingnya harus dibongkar semua. Nah ya, oke ya. Jadi untuk pemasangannya, ini di sini adalah tempat harddisknya ya, tempat harddisknya. Kita pasang sekarang SSD-nya ya. Nah, ini sudah saya bongkar.
Nah, kita ambil SSD-nya ya. Terus kita pasang ya. Jadi kalau umpamanya ini yang SATA, kabel SATA, dan ini adalah powernya ya, yang ini SATA, yang ini power. Jangan sampai tertukar ya untuk pemasangannya. Nah, apakah sama ininya juga ya? Ternyata sama ya, kalian bisa pasang tuh, lihat ya, CAD-nya dipasang tuh. Oke, sekarang langsung kita pasang. Sangat ringan sekali ya ini SSD, jadi masangnya juga ya lumayan enak. Oke, sudah terpasang, dan hati-hati kalian ketika membuka dan memasang ini ya. Kalau kabelnya ini rusak sangat sulit sekali untuk nyari gantinya kabelnya. Terus dipasangkan, tutup lagi. Oke, selesai. Dan sekarang kita pasang kembali cover luarnya dan kita kasih baut. Ya, sobat-sobat Combro semuanya, ini sekarang kita menuju proses penginstalannya menggunakan SSD ya. Oke, ini sudah saya masuk BIOSnya dan akan coba kita install. Oke, kalau ada seperti ini, pilihan seperti ini, kalian pilih yang custom install. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, harddisknya terbaca 238,5 GB. Sekarang kita bagi. Saya bagi menjadi dua partisi ya, C dan D. Oke, ini C-nya dan ini D-nya ya. Terus kalau sudah seperti ini, kalian pilih yang C dan klik next. Sekarang kita lihat bagaimana kecepatan membaca dari SSD tersebut. Wow, ya, sangat cepat sekali ya, dalam hitungan detik dia langsung terbaca. Oke ya, berjalan dengan baik, dengan sempurna, dan oke banget menggunakan SSD ya. Kalian bisa lihat nih ya, sangat cepat sekali. Nah, jadi saya pikir tidak perlu menunggu sampai selesai ya, karena untuk bagaimana cara menginstal Windows sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Bagaimana cara menginstal Windows 10 dengan baik dan benar. Oke, mungkin sampai di sini dahulu dari saya ya, sobat-sobat Combro semuanya. Bila kalian ada yang kurang paham, kalian boleh komen di bawah ya. Sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu memang gratis banget. Oke. Dan jangan lupa untuk share dan saling berbagi, karena berbagi itu memang indah. Dan teruslah berbuat baik sobat-sobat Combro semuanya, karena kebaikan itu menular. Bila mana kita melihat kebaikan orang lain, maka kita pun senantiasa ingin berbuat baik seperti mereka.
Oke, sampai di sini dahulu sobat-sobat combro semuanya. Sobat combro kalian memang luar biasa dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.